Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 mata kuliah pasar modal. Kita akan presentasikan tentang emisi efek. Sebelum ke materi, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Fahmi Sari sebagai moderator, dan sebagai materi ada Sita, Erina, Alfi, Anissa, Putri, dan Yustika. Oke, langsung saja ke materinya. Emisi efek atau sering disebut penawaran umum, go public, merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang efek atau saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Jangka waktu pemberian izin emisi oleh Bapepam sampai pencatatan di bursa menurut ketentuan maksimal 90 hari. Ada 12 proses emisi efek yang berlaku saat ini. Yang pertama, perusahaan yang akan menerbitkan efek menyampaikan pernyataan maksud kepada Bapepam. 2. Emiten menghubungi dan menunjuk penjamin emisi atau underwriter serta lembaga penunjang emisi lainnya. 3. Emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek. 4. Emiten melalui underwriter menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada Bapepam. Selanjutnya, yang kelima, Bapepam melakukan penelaahan kesesuaian dokumen emisi dengan ketentuan yang berlaku. 6. Izin emisi diberikan oleh Bapepam bila mana semua dokumen emisi telah lengkap dan memenuhi ketentuan. 7. Pengumuman dan pendistribusian prospektus. 8. Emiten dan underwriter melakukan penawaran efek melalui pasar perdana. Selanjutnya, yang ke-9, penjahatan sistem. 10. Pengembalian uang kepada pemesan. 11. Penyerahan sertifikat efek. Dan yang terakhir, pencatatan saham di bursa. Selanjutnya, perusahaan emisi efek. Perusahaan emiten mulai memasuki tahap emisi setelah mendapat surat izin emisi efek. Tahap emisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap penawaran umum pada pasar perdana, dan yang kedua, tahap penawaran pada pasar sekunder. Pasar perdana merupakan tempat pertama kali efek-efek diperdagangkan. Bagaimana proses penawaran efek-efek tersebut? Di sini saham dan efek-efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi underwriter melalui perantara pedagang efek, broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana, initial public offering atau IPO. 7 prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana. Yang pertama, penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. 2. Investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 3.
investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Selanjutnya yang keempat, penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. 5. Proses penjatahan saham atau obligasi biasa disebut dengan allotment kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. 6. Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi oversubscribe, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan. Proses ini sering disebut dengan refund. Yang terakhir, saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat diperjualbelikannya efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek setelah terlaksananya penawaran perdana. Dengan demikian, memberi kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Para investor yang menghendaki menjual atau membeli efek tidak dapat langsung melakukan di bursa efek, melainkan harus melalui perantara perdagangan efek. Perantara perdagangan efek biasanya berupa perusahaan efek. Selanjutnya, perusahaan efek yang telah mendapatkan izin sebagai perantara efek dapat melakukan aktivitas jual beli efek di bursa efek. Perusahaan efek membeli dan atau menjual efek berdasarkan perintah jual dan atau perintah beli dari investor. Setiap perusahaan mempunyai karyawan yang disebut dengan wakil perantara pedagang efek yang mempunyai wewenang untuk memasukkan semua perintah jual atau perintah beli ke dalam sistem perdagangan yang terdapat di bursa efek. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga ilmu dari kelompok kami bermanfaat bagi semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.